Intro. Dialah manusia yang paling misterius dalam sejarah. Sosok penyimpan ilmu rahasia dan istimewa, yang disebut dengan ilmu laduni. Dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa, mengetahui tentang masa lalu, dan bahkan tentang masa yang akan datang. Tugas-tugas yang dijalani olehnya aneh dan misterius, namun tugas itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Dia disebut di dalam Al-Quran. Dengan izin Allah, dia bisa melampaui ruang dan waktu. Dia hadir di berbagai masa, melintasi zaman, meninggalkan jejak yang sulit dipahami oleh akal manusia. Mungkin saja dia pernah hadir di sekitar kita, atau kita pernah melihatnya, atau bahkan mungkin saja kita pernah berbicara dengannya, tapi kita tidak menyadarinya. Lalu apa rahasia yang dimiliki olehnya, sehingga ia bisa hidup sampai hari kiamat? Berapa usianya sekarang? Apakah dia seorang wali, nabi, malaikat, atau sesuatu yang lain? Kita akan segera mencari jawabannya. Bersiaplah untuk menyaksikan kehidupan misterius Khidir alaihi salam. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang aneh? Seseorang yang sangat misterius tiba-tiba muncul dan menyentuh hidupmu. Mungkin kamu menyadarinya atau mungkin saja kamu tidak menyadarinya. Dia berbicara denganmu, menolongmu, dan bahkan memberi petunjuk kepadamu, sedangkan kamu tidak pernah mengenal dia sebelumnya. Lalu setelah itu, dia menghilang begitu saja. Ini bukan kisah tentang tokoh dari cerita rakyat atau legenda, apalagi cerita pahlawan yang reinkarnasi dalam drama Cina. Ini adalah sosok nyata yang disebut dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Ia diberi karunia khusus dan ilmu yang sangat dalam. Bahkan seorang nabi pernah mencarinya, mengikutinya, dan belajar darinya. Dalam Al-Quran, nama Khidir memang tidak disebutkan secara langsung. Namun dalam surah Al-Kahfi, terdapat ayat yang berbunyi, lalu mereka bertemu dengan seorang dari hamba kami, yang telah kami berikan rahmat. Mayoritas ulama seperti Imam Al-Tabari, Ibn Katsir, dan Al-Qurtubi sepakat bahwa hamba yang dimaksud adalah Khidir alaihi salam. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan kenapa dia disebut dengan Khidir atau Al-Khadir. Ia disebut Khidir karena ketika dia duduk di atas rumput kering, rumput itu langsung berubah menjadi hijau, dan hidup kembali. Mari kita kembali ke masa lalu, untuk mengetahui lebih dalam tentang Khidir alaihissalam, dan kapan dia dipercaya lahir. Hingga kini, tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Tapi beberapa pendapat menyebutnya sebagai keturunan Hazron, anak dari Qabil, yaitu salah seorang anak dari Nabi Adam alaihissalam. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ia berasal dari garis keturunan Sam putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga kisah menarik yang menyebut bahwa Khidir alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam adalah sepupu, yaitu anak dari dua saudara perempuan. Salah satu hal yang paling luar biasa darinya adalah, dengan ilmu yang Allah anugerahkan, ia masih hidup hingga sekarang. Bahkan setelah ribuan tahun, dia masih berjalan di antara kita secara rahasia. Banyak yang percaya bahwa Khidir alaihi salam muncul di momen-momen istimewa dan mengubah jalannya peristiwa besar. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Itu adalah ketetapan yang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana mungkin Khidir alaihi salam bisa hidup selama ini? Pertanyaan ini tentu telah lama menjadi bahasan di kalangan para ulama. Meskipun banyak ulama menjelaskan pertanyaan ini dengan berbagai cara, tapi faktanya, gagasan yang menyatakan bahwa Khidir masih hidup hingga sekarang datang dari banyak riwayat. Mari kita mulai dengan riwayat yang pertama. Diriwayatkan oleh Ja'far As-Shadiq dari ayahnya, bahwa Zulkarnain alaihi salam memiliki seorang sahabat dari kalangan malaikat. Suatu ketika Zulkarnain bertanya kepada malaikat itu, bagaimana caranya agar ia bisa hidup lebih lama. Malaikat tersebut kemudian memberinya petunjuk. Ia menyuruh Zulkarnain untuk mencari mata air kehidupan yang dikenal dengan nama Ainul Hayat. Mata air ini tidak mudah ditemukan, karena dia tersembunyi di dalam kegelapan. Dalam riwayat ini diceritakan, Khidir alaihi salam justru yang menemukannya lebih dulu daripada Zulkarnain. Dialah yang menemukan mata air itu, lalu meminumnya, sementara Zulkarnain tidak berhasil menemukannya. Karena inilah Khidir alaihi salam, dia kini masih hidup. Dalam riwayat yang kedua, disebutkan oleh Ibnu Asakir yang meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ketika Nabi Adam alaihi salam akan wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya lalu beliau berpesan, "Wahai anak-anakku, Allah akan menurunkan azab ke bumi. Simpanlah jasadku di dalam sebuah gua. Dan ketika azab itu telah berlalu,
kuburkanlah aku di tanah Syam. Setelah itu, anak-anak beliau pun menjalankan wasiat tersebut. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabi, beliau membawa jasad Nabi Adam ke dalam bahteranya. Namun saat bumi telah tertutup oleh air, Nabi Nuh berkata kepada anak-anaknya, kuburkanlah jasad ini. Mereka pun menjawab, bumi ini penuh bahaya. Kami tidak mengetahui jalan yang aman. Akhirnya, jasad itu tetap disimpan, hingga pada suatu saat, datanglah Khidir alaihi salam. Beliaulah yang kemudian menguburkan jasad Nabi Adam sebagaimana yang diwasiatkan. Dan karena peristiwa itulah, Allah mengizinkan Khidir untuk hidup selama yang Dia kehendaki. Mayoritas ulama menyepakati bahwa Khidir alaihi salam adalah seorang nabi, tapi mereka tidak sepakat apakah dia termasuk rasul atau pembawa risalah. Bagi orang seperti Khidir, hidup dan mati bukan hal yang berbeda. Mereka telah mencapai bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Menurut riwayat dari Ka'ab al-Akhbar, ada 4 nabi di antara manusia yang masih hidup dan menjadi pelindung bagi bumi ini. 2 di antaranya berada di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan 2 lainnya berada di langit, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam. Meskipun berada di bumi, Khidir dan Ilyas alaihissalam tidak hidup seperti manusia biasa. Mereka hidup dalam keadaan yang bebas dan khusus. Mereka tidak terikat oleh tempat atau waktu. Mereka bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang sama. Terkadang mereka makan dan minum seperti kita, tapi hanya jika mereka mau, bukan karena butuh. Khidir dan Ilyas alaihissalam bertemu setiap malam di tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Dan setiap tahun mereka menunaikan haji dan umrah bersama. Mereka hanya minum 1 tekukan air Zam-Zam dan itu cukup bagi mereka selama setahun. Khidir alaihissalam memiliki ilmu khusus yang disebut dengan ilmu ladunni, ilmu yang mencakup masa lalu dan masa depan. Ilmu ini tidak bisa dipelajari dari buku ataupun guru. Ini adalah ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Khidir alaihissalam telah diberkahi dengan ilmu ini. Beberapa ulama spiritual mengatakan ada 1 tingkatan spiritual yang sangat khusus. Tingkatan ini disebut dengan makom Khidir. Seseorang yang mencapai makom tersebut, diakini bisa bertemu dengan Khidir alaihissalam, bahkan bisa belajar langsung darinya. Khidir alaihissalam membantu orang-orang di saat mereka merasa sulit. Dengan izin Allah, dia bisa menghilangkan masalah mereka. Dia juga bisa berubah bentuk menjadi orang lain. Dia bisa muncul dari arah yang tak terduga dan seringkali orang yang dibantunya tidak menyadari siapa dia. Imam Rabbani dalam kitab Maktubat menyebutkan bahwa suatu pagi dia melihat Khidir dan Ilyas dalam bentuk spiritual. Khidir berkata, kami berada di alam ruh. Allah memberi kekuatan pada jiwa kami untuk mengambil bentuk manusia dan muncul seperti mereka. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling terkenal dari kisah ini, yaitu perjalanan Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam. Allah mengabadikan perjalanan mereka dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Sesuai dengan tafsir mayoritas ulama seperti Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan tafsir Jalalain, dijelaskan, setelah Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah dan menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, banyak dari kaumnya takjub dengan ilmu dan kekuatan yang dimiliki Nabi Musa. Hingga suatu ketika, salah seorang dari kaumnya bertanya, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu darimu di muka bumi ini? Maka Nabi Musa pun menjawab, aku tidak tahu. Lalu turunlah wahyu dari Allah. Ada seorang hamba kami, di tempat pertemuan 2 lautan, yang memiliki ilmu lebih dari dirimu. Musa pun bertanya, ya Allah, bagaimana aku bisa menemukannya? Allah menjawab, bawalah seekor ikan bersamamu. Di tempat di mana ikan itu hilang, disitulah engkau akan menemukan hambaku. Nabi Musa pun memulai perjalanannya. Beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang bernama Yusha bin Nun. Di tengah perjalanan, mereka sempat beristirahat di sebuah batu besar, lalu tertidur. Di saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali, lalu melompat ke laut. Ikan itu meninggalkan jejak yang menyerupai terowongan air. Namun sayangnya, Yusha lupa menceritakan kejadian itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa berkata, bawakan makanan, aku sangat lelah. Saat itulah Yusha bin Nun teringat, maaf, ikan itu hilang saat kita tidur, tapi aku lupa memberitahumu. Mendengar itu, Nabi Musa langsung berkata, itulah tempat yang kita cari. Maka mereka pun segera kembali ke batu itu, tempat mereka tertidur sebelumnya. Di sanalah Nabi Khidir duduk dengan tenang sambil memandangi sekitar.
beliau seolah-olah sedang menunggu kedatangan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa pun mendekati Nabi Khidir, lalu berkata, "Aku Musa." Nabi Khidir menjawab, "Jadi engkau Musa?" Musa pun bertanya, "Apakah engkau orang yang Allah kabarkan kepadaku, yang memiliki ilmu khusus darinya?" Khidir menjawab, "Benar, Allah memberiku ilmu yang tidak ada padamu, dan memberimu ilmu yang tidak ada padaku." Karena keinginan Nabi Musa yang begitu besar untuk belajar dari Nabi Khidir, Nabi Musa pun meminta ikut bersama Nabi Khidir. Mendengar permintaan Nabi Musa, Nabi Khidir berkata, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Apa yang aku lakukan, tidak akan kau pahami." Mendengar ucapan Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, "Insya Allah aku akan bersabar. Aku tidak akan membantahmu." Akhirnya Khidir pun menyetujui permintaan itu, tapi dengan satu syarat, "Jangan bertanya tentang apapun yang aku lakukan, sampai aku sendiri yang menjelaskannya." Nabi Musa pun menyetujui syarat itu, maka mereka pun memulai perjalanannya, dengan menaiki sebuah perahu milik orang-orang miskin. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Khidir alaihi salam melubangi bagian bawah perahu itu. Nabi Musa yang melihat kelakuan Nabi Khidir, langsung terkejut dan berkata, "Apakah engkau ingin menenggelamkan mereka?" Mendengar perkataan Nabi Musa, Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan, bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Mendengar ucapan Nabi Khidir, Nabi Musa pun tersadar akan janjinya, lalu beliau segera meminta maaf. Maka mereka pun melanjutkan perjalanannya, menuju ke sebuah desa. Di desa itu, mereka melihat anak-anak yang sedang bermain. Namun tiba-tiba, tanpa angin, tanpa hujan, Khidir mendatangi salah seorang dari anak-anak itu, lalu membunuhnya. Nabi Musa yang melihat kejadian itu, tentu saja terkejut dan tidak terima. "Bagaimana bisa engkau membunuh anak yang tidak bersalah?" Nabi Khidir, yang mendengar ucapan Nabi Musa mengingatkan, "Bukankah aku sudah katakan engkau tidak akan bersabar?" Nabi Musa kembali merasa bersalah, lalu beliau berkata, "Kalau aku bertanya lagi, silakan pisahkan aku darimu." Akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanannya, hingga sampai ke sebuah desa yang penduduknya kasar dan pelit. Di desa itu, tidak ada seorang pun yang menyambut mereka atau menawarkan air kepada mereka. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki sebuah tembok rumah yang ada di desa itu, yang nyaris roboh. Melihat kejadian itu, Nabi Musa tidak kuasa menahan dirinya dan kembali berkata, "Kenapa tidak meminta upah, padahal mereka pelit dan tidak ramah?" Nabi Khidir pun menjawab, "Inilah akhir dari perjalanan kita." Setelah mengucapkan ucapan itu, Nabi Khidir kemudian menjelaskan semuanya. "Perahu yang aku lubangi milik orang miskin. Di depan, ada raja zalim yang hendak merampas semua perahu yang bagus-bagus. Aku buat sedikit cacat agar dia tidak mengambilnya. Nanti mereka bisa memperbaikinya sendiri. Anak yang aku bunuh di desa itu, kelak, akan membuat kedua orang tuanya, yang beriman ke dalam kesesatan atau kemaksiatan yang berat. Allah ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik. Dinding yang aku bangun milik dua anak yatim. Di bawahnya ada harta warisan ayah mereka. Kalau tembok itu roboh, warga desa akan mengambilnya. Allah ingin harta itu tetap aman sampai mereka dewasa." Lalu Khidir menutup, "Aku tidak melakukan semua ini atas kemauanku sendiri. Semua yang aku lakukan berdasarkan perintah dari Allah. Inilah hal-hal yang tidak bisa kau sabari, wahai Musa." Di akhir kisah, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam duduk di tepi laut. Tiba-tiba, seekor burung kecil datang, lalu meminum setetes air dari air laut yang luas itu. Melihat itu, Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, ilmu kita hanya setetes air yang diminum oleh burung itu. Laut ini, itulah ilmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Musa. Andai saja ia lebih sabar, niscaya kita akan mengetahui lebih banyak dari kisah itu." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.